Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang kita akan membuat resume modul 2, yaitu penguatan kompetensi elemen informatika berpikir komputasional. Eh, Pemikiran reflektif terhadap pengalaman belajar mandiri pada modul 2 itu mencakup yang pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru yang diperoleh, yaitu menetapkan tujuan yang jelas, uh, yaitu menetapkan tujuan belajar yang spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, dan berjangka waktu. Bagaimana emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yang dilakukan, belajar atau pembelajaran dilakukan. Saya merasa antusias untuk mempelajari konsep-konsep baru dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah. Belajar mandiri pada modul komputasi berpikir atau BK merupakan pengalaman penuh dengan berbagai emosi, baik positif maupun negatif. Pengelolaan emosi dengan baik sangat penting untuk memastikan proses belajar yang efektif, menyenangkan. Dengan gigih, disiplin, dan strategis, dan tepat, semua orang dapat menyelesaikan buku dan bisa memanfaatkan materi pada modul ke modul 2 ini, yaitu berketerampilan berpikir komputasional. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses pembelajaran? Belajar sudah sesuai waktu dan tempat. Saya dapat menyesuaikan waktu dan tempat belajar dengan jadwal yang fleksibel dan preferensi saja. Hal ini memungkinkan saya untuk belajar secara optimal di waktu yang paling fokus dan nyaman. Secara keseluruhan, proses belajar mandiri modul berpikir komputasional memberikan banyak pengalaman positif yang menunjang pembelajaran fleksibilitas, pendekatan pembelajaran dan intensif, dukungan dan motivasi memadai, serta dampak positif dalam keterampilan pengetahuan merupakan beberapa faktor yang kontribusi dalam menghasilkan proses belajar. Apa saja yang perlu diperbaiki terkait proses belajar atau pembelajaran? Dengan melakukan perbaikan, ada beberapa aspek yang perlu diketahui di atas proses pembelajaran mandiri modul komputasional dapat lebih efektif, efisien, menyenangkan bagi para peserta. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat maksimal dari modul yang dan mengembangkan keterampilan berpikir komputasional dan mereka butuhkan untuk sukses di abad 21 ini. Analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi tergali dari materi yang lebih jauh? Apa saja manfaat yang diperoleh siswa dari belajar berpikir komputasional dalam mata pelajaran informatika? Yang kedua, apa saja komponen-komponen utama berpikir komputasional yang harus dipahami dan dikuasai oleh guru informatika? Apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari? Berpikir komputasional bukan hanya sekedar keterampilan tambahan bagi siswa, tetapi merupakan keterampilan esensial yang dibutuhkan untuk perkembangan di era digital. Apa tantangan yang sesuai dengan konteks guru informatika? Guru di daerah perkotaan mungkin memiliki akses yang lebih baik dengan teknologi dibandingkan guru di daerah pedesaan. Namun, mereka lebih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa siswa memiliki akses yang sama dengan keterampilan dan internet yang mereka butuhkan untuk belajar berpikir komputasional. Apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Guru dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia di sekolah seperti komputer, smartphone, dan untuk mengajarkan berpikir komputasional pada siswa. Mereka juga dapat menggunakan berbagai aplikasi
platform online untuk mendukung pembelajaran berpikir komputasional. Keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman masa lalu. Berpikir komputasional mengajarkan individu untuk memecahkan masalah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Penerapan di masa datang, keterampilan seperti memecahkan masalah, penerapan abstrak, dan pemikiran kreatif sangat penting untuk merancang algoritma atau AI, melebihi model pembelajaran mesin dan memahami implikasi etis dari teknologi AI. Konsep atau praktik baik yang dilakukan yaitu memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, dan mengembangkan berbagai solusi untuk masalah yang sama, memilih solusi terbaik berdasarkan kriteria yang ditentukan. Konsep atau praktik baik yang dilakukan di mata pelajaran dan kegiatan sekolah. Berpikir komputasional tidak dapat hanya terbatas pada mata pelajaran informatika atau teknologi komputer. Konsep dan praktik berpikir komputasional dapat ditentukan dan diintegrasikan di berbagai bagian mata pelajaran kegiatan lain di sekolah. Algoritma dan struktur data dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika seperti perhitungan, pengukuran, dan geometrik. Pemikiran abstrak dan pengenalan logis sangat penting dalam memahami konsep matematika dan konteks. Keterampilan memecahkan masalah dan berpikir kritis dapat diterapkan untuk memecahkan soal matematika dan pengembangan solusi kreatif. Demikian refleksi pada modul 2, yaitu berpikir komputasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.